Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah perancangan basis data dan pemrograman SQL. Kali ini minggu ke-6 ada 3 topik nanti. Ya, topik pertama kita bahas adalah cross join dan natural join. Tujuan dari pembelajaran topik ini yang pertama, membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintaks join ANSI 99 SQL yang standar umum ya. Kemudian membuat cross join menggunakan sintaks join ANSI 99 SQL, menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana dijabarkan oleh ANSI, menguraikan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dan beberapa sumber data. Nah, selanjutnya untuk tujuan, hingga saat ini pengalaman Anda menggunakan SQL telah dibatasi hingga membuat query dan mengembalikan informasi dari satu tabel saja ya. Nah, hal ini bukanlah masalah jika semua data di database disimpan hanya dalam satu tabel. Nah, jadi ada di database itu umumnya memiliki beberapa tabel. Namun Anda mengetahui dari pemodelan data yang memisahkan data ke dalam tabel individual. Tahu ya, ini masing-masing dan mampu mengaitkan. Nah, nanti untuk mengaitkan atau menghubungkan ya tabel satu sama lain itu adalah inti dari perancangan basis data relasional. Nah, jadi harus diketahui mana yang perlu dikaitkan atau dihubungkan ya. Nah, di sini nanti akan dibahas penggabungannya. Nah, untungnya SQL memberikan ketentuan join. Nah, itu untuk menggabungkannya kita pakai perintah join yang memungkinkan informasi agar dibuat query dari tabel terpisah dan dikombinasikan dalam satu laporan ya. Jadi dari beberapa tabel, nah seperti ini pegawai ya di tabel employee itu kan hanya ada ID, departemen. Nah, kita ingin tahu nih departemen name-nya apa. Nah, berarti kita perlu menggabungkan departemen dan employee ya. Nah, untuk perintah join terdapat 2 kumpulan perintah atau sintaks yang dapat digunakan untuk membuat koneksi di antara tabel dalam database. Yang pertama, join milik Oracle dan join standar yang disesuaikan ANSI ISO SQL ya, SQL yang umum nih. Dalam materi ini Anda akan mempelajari cara menggunakan kedua kumpulan perintah join. Join milik Oracle akan dibahas nanti di kursus ini ya. Nah, untuk yang ANSI singkatan dari American National Standard Institute, didirikan pada tahun 18. ANSI adalah organisasi swasta nirlaba yang mengelola dan mengkoordinasi sistem penilaian standarisasi dan kesesuaian di Amerika secara sukarela ya. Misi institut ini adalah untuk meningkatkan daya saing global bisnis Amerika dan kualitas hidup Amerika dengan mempromosikan dan memfasilitasi standar, konsensus ya, ketentuan-ketentuan secara sukarela. Jadi mereka memutuskan untuk membuat sebuah standar untuk beberapa
teori ya, ketentuan teori, baik itu di pemrograman, konsep, dan lainnya. Nah, kita tahu SQL adalah bahasa query terstruktur ya, sesuai singkatannya Structure Query Language, adalah bahasa standar industri pemrosesan informasi sistem manajemen database relasional. Bahasa ini awalnya dirancang oleh IBM pada tahun 70-an, mulai dipakai secara luas tahun 80-an ya, bersamaan dengan populernya database relasional. Sejauh ini ada 3 standarisasi ANSI ya, masing-masing dibuat berdasarkan standar sebelumnya. Nah, mereka diberi nama sesuai dengan tahun pertama kali diusulkan. Ada ANSI 86, 92, dan 99. Nah, berarti di SQL itu yang dipakai yang 99 ya. Natural join. Klausa join SQL menggabungkan bidang dari 2 tabel dalam database relasional. Jadi field yang ada di 2 tabel itu bisa digabung ya. Natural join didasarkan pada semua kolom dalam 2 tabel yang memiliki nama yang sama dan memilih baris dari 2 tabel yang memiliki nilai yang sama di semua kolom yang cocok. Nah, kita lihat di sini ada tabel karyawan ya, ada job ID. Nah, untuk tahu job ID ini penjelasannya apa, kita perlu mengambil ya, mengacu, mereferensi nih ke tabel pekerjaan. Tuh. Itu di join ini ya, seperti yang ditunjukkan pada sampel ini, menggunakan natural join ya untuk menggabungkan tabel tadi employee dan job. Nah, ini akan ditampilkan first name, last name, job ID, job title. Jadi job ID yang ada di employee, kita ingin tahu title-nya apa, itu ngambil dari jobs ya. Nah, tapi di sini untuk departemen ID yang di atas 80 ya. Join ini akan mengembalikan kolom dari tabel karyawan dan job title. Jadi akan muncul job title ya. Kita lihat nih hasilnya. Nih, jadi tabel yang ditampilkan itu ditambah dengan job title-nya. Sementara tadi di employee hanya ada job ID ya. Nah, contoh berikut ini, contoh lainnya, kita akan menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel departemen dan location. Di mana di sini di kedua tabel itu ada field location ID ya, yang isinya kode-kode ini, angka ya, number. Nah, di contoh ini kita akan menggabungkan menggunakan natural join yang akan kita tampilkan tabel dari departemen itu location ID-nya ditentukan nama kotanya apa. Di sini nama kota itu ada di tabel location, sedangkan di sini kita hanya tentukan departemennya ya, nama departemennya. Nah, sintaksnya adalah select department name city, di mana ini city ini dari location ya, sedangkan department name dari departemen. Nah, kedua-duanya memiliki kolom location ID sehingga bisa digabung dengan perintah natural join ya. Nah,
hasilnya seperti ini. Departemen name, nanti muncul nama kota-kotanya ya. Tuh. Selanjutnya cross join. ANSI ISO SQL 1999 SQL tentang cross join menggabungkan setiap baris dalam satu tabel untuk setiap baris pada tabel lain. Kumpulan hasil mewakili semua kombinasi memungkinkan dari dua tabel. Jadi di sini di cross, digabung ya, dikalikan. Ini dapat menghasilkan jumlah baris yang banyak bergantung dari masing-masing tabelnya. Jika Anda menggunakan cross join pada tabel dengan 20 baris, kemudian digabung dengan tabel yang isinya 100, perintah query akan menghasilkan 2000. Jadi di cross dikalikan jumlah barisnya ya. Contoh, misalkan di tabel karyawan isinya 20 baris dan tabel departemen isinya 8 baris. Maka untuk perintah query cross join akan menghasilkan 160 baris ya. Perintahnya misalkan sini last name, department name, from employee cross join department. Nih, ini hasilnya ada 160 ya. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh hasil run dari Oracle Express ya. Kita ambil Express cross join dari last name itu di tabel employee departemen, untuk departemen name dari tabel departemen. Ini di cross join sehingga menghasilkan banyak baris atau jumlah data adalah 2889, yaitu tabel employee banyaknya 107 ya, tabel departemen banyaknya 27 record baris, sehingga ini hasil cross join-nya 2889 ya tuh. Jadi cross join itu menggabungkan semua isi data. Nah, kita ya di topik ini kita sudah belajar istilah-istilah cross join dan natural join. Nah, di mana cross join itu menggabungkan seluruh tabel ya. Kalau natural tergantung dari yang ada field ya atau kolom yang sama, biasanya reference-nya foreign key ya tuh. Nah, di topik ini kita rangkum apa saja kita sudah membuat dan menjalankan natural join menggunakan sintaks join ANSI 99 SQL, membuat cross join menggunakan sintaks join ANSI 99 SQL, menjelaskan pentingnya memiliki standar untuk SQL sebagaimana dijabarkan oleh standar ANSI ya, ini standar American. Kemudian menguraikan kebutuhan bisnis untuk menggabungkan informasi dari beberapa sumber data. Nah, ini kebutuhan bisnis ini bergantung pada permasalahan yang ada di tabel-tabel yang terhubung ya. Oke, demikianlah topik 61 untuk natural join dan cross join di pertemuan 6. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.